Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita ada program baru, yakni program Masailul Fiqhiyah, di mana di program ini kita membahas problematika hukum fikih berdasarkan para kajian dari para ulama yang muktabar, juga dari referensi-referensi kitab-kitab yang muktabar juga. Nah, untuk pembahasan dalam video kali ini kita membahas mengenai satu problem fikih, di mana satu keluarga ada satu masalah, yakni tidak punya keturunan atau belum punya keturunan. Kita tahu bahwa salah satu tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Dan ketika satu keluarga ini belum mendapat keturunan, maka mereka ikhtiar bagaimana mendapatkan keturunan, sehingga salah satunya adalah melalui proses bayi tabung. Nah, dalam video kali ini kita mau kaji bagaimana hukum dari bayi tabung berdasarkan pendapat para ulama. Nah, untuk proses bayi tabung adalah sel telur dari seorang wanita diambil kemudian diletakkan dalam satu tempat tertentu di laboratorium untuk kemudian dibuahi oleh sperma. Nah, dari situlah kemudian sel telur yang di laboratorium kemudian dibuahi oleh sperma ini, kemudian jika pembuahan ini berhasil, lalu kemudian dimasukkan kembali kepada rahim seorang wanita. Itu proses dari bayi tabung. Jadi sel telur wanita diambil, kemudian diletakkan di tempat tertentu di laboratorium yang mungkin suasana keadaannya tempat tersebut mirip dengan rahim wanita, ya. Kemudian dibuahi melalui sperma laki-laki. Ketika sudah ada tanda-tanda ini pembuahan ini berhasil, maka kemudian baru dimasukkan kembali kepada rahim seorang wanita. Nah, karena katakanlah kemandulan atau tidak bisa mendapat keturunan ini permasalahannya bermacam-macam, maka proses bayi tabung ini juga tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu besar, 50% berdasarkan keterangan medis. Nah, makanya secara medis jika memang rahim si wanita tersebut memang tidak mau hamil, tidak karena mungkin rahimnya lemah atau dirinya memang nggak mau hamil, maka bisa saja sel telur wanita kemudian dibuahi laki-laki, kemudian diletakkan di rahim perempuan lain. Di rahim perempuan lain istilahnya ibu pengganti. Ini biasa di masyarakat Eropa biasa. Di Amerika biasa ada istilahnya ibu pengganti, menggantikan kehamilan. Itu tetap anaknya dua orang pasangan ini, tetapi kemudian untuk yang hamil adalah orang lain. Jadi dimasukkan setelah ada pembuahan di luar rahim, dimasukkannya bukan kembali pada si wanita, tapi di wanita yang lain atau ibu pengganti. Kemudian juga memungkinkan juga ketika misalnya sperma laki-laki ini lemah atau sel telur perempuan lemah, ada donor sperma, atau ya katakanlah yang dianggap spermanya orang yang bermutu, supaya ada memperbaiki keturunan, akhirnya pakai sperma orang lain atau pakai sel telur wanita yang lain, karena sel telurnya misalnya lemah, kemudian baru dimasukkan ke rahim si wanita tersebut. Ini semua secara medis memungkinkan. Secara medis itu semua memungkinkan, tetapi bagaimana dalam kajian fikihnya, bagaimana hukumnya, maka kita perlu kaji di sini. Referensi kita pada video kali ini membahas mengenai hukum bayi tabung adalah kitab yang disusun oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Zuhaili. Beliau menyusun dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 7 yang membahas mengenai hukum dari bayi tabung ini. Bagaimana hukum bayi tabung menurut beliau? Beliau menulis dalam kitab beliau tersebut adalah hukumnya boleh dengan persyaratan-persyaratannya. Apa itu syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah pasangan yang diambil spermanya kemudian juga diambil sel telurnya, ini adalah pasangan suami istri. Wajib pasangan suami istri yang sah. Tidak boleh hanya sekedar belum sah sebagai suami istri, yang penting ada wanita ada laki-laki kemudian diambil sel telurnya dan spermanya disatukan dalam laboratorium, ini tidak boleh.
Jadi harus pasangan suami istri. Kemudian yang kedua pengambilan dari sperma atau sel telur itu harus melalui jalur yang halal. Ini khususnya yang pembahasan mengenai sperma ini. Kalau sel telur diambil melalui alat tertentu secara medis, tapi mengeluarkan sperma ini harus melalui jalur yang halal. Jika diperlukan harus dengan istrinya. Jadi tidak boleh mengeluarkan sperma tanpa dengan istrinya, atau secara medis bagaimana, yang jelas pengeluaran sperma harus melalui jalur yang halal. Jadi tidak boleh jalur yang haram. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang terakhir, setelah ada pembuahan di laboratorium ini, sel telur dan sperma disatukan ini berhasil ada pembuahan, maka dikembalikan kepada pihak si ibu atau si wanita yang istrinya itu. Tidak boleh ada istilah ibu pengganti, tidak boleh. Karena akan ada percampuran nasab kalau begitu itu. Walaupun secara medis ini anak spermanya dan sel telurnya si pasangan suami istri misalnya tidak boleh diletakkan kepada rahimnya ibu pengganti, tidak boleh. Maka dengan 3 syarat ini, bahwa pasangan suami istri, kemudian mengambil spermanya dengan jalur yang halal, kemudian juga dikembalikan sel telur tersebut jika ada pembuahan dikembalikan kepada pihak istri, kepada rahimnya istri, maka dengan hal inilah hukum bayi tabung menjadi boleh. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka hukumnya adalah haram. Inilah yang dijelaskan oleh beliau Ad-Doktor Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kami kira itu sekedar share bagi kami, barangkali bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.